kembali lagi bersama Kaniar dan Kak Marinus. Halo. Di acara cerita sekolah minggu GBI Agrave. Nah, pastinya adik-adik lagi menunggu kan? Nah, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak kita bernyanyi dengan semangat ya. Lagunya adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan bukan hanya hari ini saja, tetapi semua hari. Nah, kita mau nyanyi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Oke? Sekali lagi. Hari Tuhan hanya hari Minggu, tetapi harinya adalah semua, harinya Tuhan adalah semua hari. Oke, sebelum kita lanjut untuk bernyanyi lagi, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali lagi di acara sekolah minggu. Tuhan pimpin kami sudah bernyanyi dan akan melanjutkan untuk bernyanyi. Tuhan pimpin kami agar kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik hari ini, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam Engkau dan kami bisa menjadi anak yang taat akan Engkau dan juga taat akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, pimpin acara sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjut bernyanyi lagi dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Oke, silakan Kak Marinus. Ayo Kak Marinus. Pelangi
Tidak lain dari kasih Yesus. Oke, kita lanjut lagi untuk bernyanyi ya, supaya kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Lagunya kita mau tangan nada dulu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Pasti sudah ada yang bisa tebak lagu apa ini. Ini biasanya lagu kesukaan Dev atau Sensen. Ya, harapan Kak Nia sih Sensen lagi menonton ya. Oke, Sensen harus lebih semangat ya. Oke, do ya. Do itu adalah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, memahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Sekali lagi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Tuhan, memahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Ya, kita sudah menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan kita lanjutkan lagi untuk bernyanyi lagu. Oh, kita mau menghitung nih. Kita belajar menghitung ya. Nah, pasti adik-adik udah ada yang bisa tebak lagu apa yang dihitung. 1 sampai 10. Lagunya adalah Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita menghitung ya. Ayo adik-adik di rumah. Ayo lihat jarinya. Kasih jarinya 10 ya. Siapa yang kurang? Ya, nggak ada yang kurang jari pastinya ya. Oke. Ayo Mama Rinus. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah
adik-adik yang ada di rumah harus bawa teman-teman ya pergi sekolah minggu minimal 1 orang. Kalau misalnya 10 anak sekolah minggu bawa teman satu-satu, masing-masing satu. Jadi berapa anak sekolah minggu keseluruhannya? 10 ditambah 10 berapa? 20. Jadi rame dong. Oke. Yang pastinya adik-adik masih ingat kan lagunya Domba Kecil? Ini lagu yang paling disukai oleh Sira, Sergi, Ceria, Moti, dan teman-teman. Oke. Ayo Kak Marinus. Firman Tuhan pakai apa? Pakai mulut, pakai hidung, pakai mata, pakai telinga. Nah, pastinya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan kita harus pakai telinga dan juga pakai mata untuk menonton. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Hari ini cerita tentang apa sih? Nah, sebelum kita lanjut pada cerita hari ini, kakak mau tanya dulu. Adik-adik kalau masih ingat cerita apa ya hari Minggu kemarin? Nah, ayo, masih ingat gak apa yang berubah waktu hari Minggu? Air menjadi anggur, betul. Air itu mukjizat Tuhan Yesus yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Nah, kira-kira hari ini cerita apa ya? Daripada penasaran, ayo mari kita saksikan cerita dari Kak Lina. Selamat buat kita semua dan salam Maranatha. Kembali lagi bersama dengan Kak Lina di acara cerita kita, cerita sekolah minggu. Ya, Kak Lina mau tanya sesuatu kepada adik-adik dan harus dijawab dengan serentak ya. Suaranya harus kencang. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, ternyata semuanya dalam keadaan baik. Oke. Harapan Kak Lina semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Terkhusus buat anak-anak GBIA Grave dan juga GBIA yang ada di seluruh Nusantara. Sehat selalu dan tetap menjadi anak yang baik di rumah ya. Dan pesan Kak Lina, selagi masih ada di rumah, adik-adik harus mendengarkan perintah dari orang tua. Nggak boleh telat makan, harus rajin belajar di rumah. Ayo anak sekolah minggu Kak Lina, nggak boleh jadi anak yang nakal ya, harus menjadi anak yang baik. Siapa yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, angkat tangan. Nah, Kak Lina nanti mau tanya ke mama papa nih, anak-anak di rumah mereka baik-baik apa nakal ya? Mereka rajin belajar atau nggak mau belajar? Jadi minta tolong adik-adik harus selalu ingat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh mama dan papa pada waktu di rumah. Itu baru dibilang anak sekolah minggu yang baik. Nah, sekarang Kak Lina mau kasih ucapan selamat
teman-teman yang sudah mengikuti kuis sekolah minggu. Pertanyaan minggu kemarin Kalina yaitu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah air menjadi titik-titik. Jawabannya adalah anggur. Berubah jadi anggur. Apa yang berubah jadi anggur? Jawabannya adalah air menjadi anggur. selamat buat Stuart yang sudah menjawab. Ada juga Aslan yang sudah menjawab. Ada juga Ellen. Wah, kita tepuk tangan ya yang sudah memberikan jawabannya. Sekali lagi selamat dan hadiahnya ditunggu ya. Untuk itu buat teman-teman yang lain jangan bersedih. Jikalau teman-teman juga mau mendapat hadiah, teman-teman adik-adik bisa mengikutinya ya. Duduk manis, mendengarkan cerita dan jawab pertanyaan dari Kalina. Jawabannya dikirim ke WhatsApp Kalina. Oke, dan sekarang kita mau melanjutkan cerita yang kedua atau mujizat yang kedua yang minggu kemarin Kalina udah janji ya. Kita akan mendengarkan cerita atau mujizat kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Nah, mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus yaitu air diubah menjadi anggur. Wah, anggur yang paling enak sedunia. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan yang harus kita percaya. Sebagai anak Tuhan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kemarin siapa yang masih ingat Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya di kota mana? Iya benar, di kota Kana. Nah, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di kota Kana, mereka pergi ke tempat Yudea. Mereka pergi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di sana. Dan setelah itu mereka balik lagi dari Yudea menuju ke Galilea. Nah, pada waktu perjalanan Tuhan Yesus dari Yudea menuju ke Galilea, ada seorang bapak-bapak. Dia ini adalah kepala perwira di istana. Wow, kepala perwira di istana berarti dia tinggalnya di istana. Wah, tempat tinggalnya besar. Tapi sayang adik-adik, si kepala perwira ini anaknya sakit. Sakitnya hampir mati. Tahu gak, orang yang sakit hampir mati itu apa yang mereka lakukan? Yang ada mereka itu hanya diam di atas tempat tidur. Wah, napasnya udah tinggal satu-satu. Dia udah gak bisa makan. Sedikit lagi dia akan mati. Aduh, kalau dia mati, kasihan si bapak perwira ini, kepala perwira ini. Aduh, ini anak kesayangan saya. Kalau dia mati, saya udah gak dapat lagi. Di mana lagi anak saya? Apa yang harus saya lakukan? Wah, si bapak kepala perwira ini sangat sayang kepada anaknya. Tapi anaknya itu dalam keadaan sakit. Kenapa dia bisa sakit? Bisa saja dia ini gak mau makan. Atau dia gak mau melakukan sesuatu sehingga dia dapat penyakit. Gimana nih? Nah, adik-adik yang di rumah kalau disuruh makan, disuruh belajar, disuruh apapun sama mama sama papa harus ikut ya, nggak boleh nggak ikut. Nah, si anak yang kepala perwira ini dalam keadaan sakit, sedikit lagi dia mati. Waduh, apa yang harus dilakukan oleh bapak kepala perwira ini? Saya harus cari cara supaya anak saya bisa sembuh. Dan pada saat itu si bapak kepala perwira ini dia mengingat sesuatu. Pada waktu itu saya pernah mendengarkan berita
berita bahwa ada perkawinan pesta. Di situ mereka kayak habisan anggur, dan ada yang bernama Yesus Kristus yang bisa mengubah air menjadi anggur. Jangan-jangan si Yesus Kristus ini atau Yesus dari Nazaret ini bisa melakukan sesuatu buat anak saya. Saya harus mencobanya. Nah, pada waktu Bapak Kepala Istana ini mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus mau datang dari Yudea menuju Galilea, dia langsung pergi. Siapkan semua alat-alatnya, keretanya. Dia mau pergi mencari Tuhan Yesus. Dia pergi, perjalanannya tuh mungkin agak jauh sekali. Jadi dia menuju mencari Tuhan Yesus. Sudah sampai di mana? Tiba-tiba Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bahkan banyak orang di sekitar situ, perjalanan udah mau nyampe di Galilea. Si Bapak Kepala Perwira ini dari jauh dia sudah melihat, ternyata Yesus dari Nazaret ada di sana. Dia cepat-cepat dia datang. Dia mendekati kepada Yesus dari Nazaret itu. Tuanku, bolehkah engkau datang ke rumah saya? Ada apa ya? Anakku sakit. Sedikit lagi dia akan mati. Bisakah engkau datang dan menyembuhkan dia? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada kepala perwira itu, jikalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat, maka engkau tidak percaya. Lalu kepala perwira itu memohon kepada Tuhan, Tuhan, segeralah datang untuk sembuhkan anak saya. Sebentar lagi dia akan mati. Ayo datanglah sembuhkan anak saya. Sebentar lagi dia akan mati. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat si Bapak Kepala Perwira ini, karena dia sudah bersedih, dia udah memohon, ayo datang untuk menyembuhkan anak saya. Nah, pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada Kepala Perwira itu, pergilah, anak kamu sudah sembuh. Anak kamu hidup. Dengan mendengar perkataan dari Tuhan Yesus untuk dia pergi, bahwa anaknya hidup. Nah, setelah itu si Bapak Kepala Perwira ini lalu berbalik dan dia mau menuju ke rumahnya. Sampai di tengah perjalanan, datanglah anak buah dari Kepala Perwira ini. Mereka datang dan mereka memberikan informasi kepada Kepala Perwira ini. Tuanku, anak tuanku sudah hidup. Dia sudah tidak sakit lagi. Benarkah? Iya benar. Coba Tuhan datang lihat. Anak tuanku sudah hidup. Si Bapak Kepala Perwira dengan anak buahnya, mereka langsung cepat-cepat untuk menuju ke rumah kepala istana ini. Mereka langsung pergi. Sampainya di rumah. Apa yang terjadi? Ternyata Kepala Perwira ini dia melihat anaknya hidup. Puji Tuhan sekali, dia melihat anaknya hidup. Dan setelah itu dia berpikir, pengawal sini. Kamu tahu sekitaran pukul berapa anak saya sembuh? Lalu pengawalnya itu bilang, saya ingat kemarin siang dia udah sembuh. Setelah itu kami pergi mencari Bapak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Si Kepala Perwira ini dia ingat, benar ya, kemarin saya ketemu dengan Yesus dari Nazaret itu. Dia berkata kepada saya, jikalau saya tidak melihat mujizat dan tanda, pasti saya tidak percaya. Dan setelah itu dia berkata kepada saya bahwa pergilah, anakmu sembuh. Berarti benar dong, Tuhan Yesus atau Yesus Kristus itu sudah menyembuhkan anak saya dari sakitnya. Pada saat itu si Kepala Perwira ini menyampaikan informasi ini kepada hamba-hambanya, kepada anak buahnya, dan juga kepada seisi keluarganya, bahwa anaknya sembuh. Ini siapa yang menyembuhkan? Yaitu Yesus dari Nazaret yang menyembuhkannya. Yesus yang kemarin itu kita mendengar
bahwa dia sudah mengubah air menjadi anggur. Nah, Yesus yang itu yang telah menyembuhkan anak saya. Wah, adik-adik, ternyata setelah si bapak kepala istana ini menyampaikan pesan itu kepada seluruh keluarganya, mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan orang sakit. Untuk itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, tentunya bukan hanya di keluarga kepala perwira itu saja yang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Adik-adik yang saat ini juga bisa Tuhan Yesus sembuhkan, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadilah anak yang baik dan jadilah anak yang takut kepada Tuhan. Siapa di sini yang sudah menjadi anak yang baik di rumah? Tidak boleh melawan papa sama mama. Harus tetap ingat janji sama papa sama mama apa? Belajar terus, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tidak boleh jadi anak nakal ya. Itu baru bilang anak sekolah minggu yang baik. Dan tentunya masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kemarin mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus yaitu air diubah menjadi anggur. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perwira. Nah, kira-kira mujizat yang ketiga ini apa ya? Jadi kalau adik-adik mau tahu, kita tunggu minggu depan mujizat ketiga yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Oke. Sekarang Kalina mau bertanya. Pertanyaan pertama. Siapakah Bapak yang datang kepada Tuhan Yesus memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya? Ayo, Bapak siapa? Adik-adik bisa menjawab ya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada anak yang sakit itu? Jawabannya Kalina tunggu ya. Dan terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti cerita sekolah minggu. Dan sebelum kita menutup acara sekolah minggu kita, Kalina ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya. Kalau mau ikut berdoa dari rumah juga bisa ya. Kita tutup mata sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua agar kami dapat mengerti dan kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.